Inilah bukti kekayaan peradaban Mesir purba. Bangunan termegah yang pernah manusia buat sepanjang sejarah, terutama The Great Pyramid atau piramida raksasa yang ada di Giza ini. Ya, piramida berdiri ketika Mesir menjadi pusat peradaban terkaya dan terkuat di dunia. Dan berabad-abad lamanya, The Great Pyramid menjadi bangunan tertinggi di dunia. Karenanya hasil karya Mesir kuno ini selalu terpilih menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tuh pemirsa, piramida ini mencapai ketinggian 149 meter. Kira-kira gimana ya dulu orang membangunnya? Piramida dipandang sebagai bangunan yang megah sekaligus misterius. Sebab struktur ini memunculkan banyak pertanyaan yang hingga kini masih diperdebatkan kalangan ilmuwan. Iya, Bagaimana lama cara lagi. membangunnya? Kapan pertama kali dibangun? Mengapa berbentuk kerucut? Dan banyak pertanyaan muncul. Cara membangunnya itu Ustadz. Kalau cara membangunnya ya ada 2 versi. Versi Taurat ya dalam kitab Keluaran ya pasal 5 ayat ke-7 itu disebutkan bahwa yang membangun ini adalah Bani Israel ya kan dengan bahan jerami begitu. Tapi itu dibantah oleh ulama-ulama Islam karena Al-Qur'an pun sendiri menjelaskan tentang ini. Yang benar adalah dibangun ya cara membangunnya dengan menyusun tanah liat yang sudah dibakar ya sehingga membentuk batu-batu kuat seperti ini disusun setinggi 149 meter dan itu disebutkan Al-Qur'an dalam surah Qasas dan surah Ghafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya fa'auqit ya Haman, wahai Haman, bakarlah tanah liat alatin faja'alli sarha, lalu jadikanlah bangunan yang besar ya la'alli attali'u ila ilahi Musa. Aku pingin ya naik ke atas bangunan besar itu sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Mendirikan piramida tidak selesai 1 atau 2 tahun. Menurut beberapa penelitian, proses pembangunan piramida ini menghabiskan waktu lebih dari 20 tahun. Nah tadi udah tahu kan dari Ustadz Umer bagaimana cara membangun piramida ini. Tapi coba lihat, satu bongkah batu aja besarnya sudah sebesar ini. Kira-kira bagaimana ya dulu orang-orang menyusunnya? Bangsa Mesir kuno sangat mengagungkan Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya juga meyakini bahwa ketika Fir'aun mati, dia akan menjadi dewa. Maka dibangunlah piramida sebagai makam bagi Fir'aun. Dan pembangunan ini diperkirakan berlangsung pada abad 2500 sebelum Masehi. Akan tetapi, penelitian lain menyebutkan piramida sebenarnya telah ada ribuan tahun lebih awal. Sebab peradaban Mesir purba telah ada sejak masa Nabi Idris yang hidup sekitar 4500 tahun sebelum Masehi. Bagaimana bisa demikian? Pendirian piramida erat hubungannya dengan pemujaan bangsa Mesir purba terhadap Osiris, dewa penguasa alam baka. Dialah yang memberikan kesuburan dan kehidupan kepada Mesir. Osiris digambarkan sebagai dewa dengan mahkota putih yang tinggi. Masyarakat Mesir purba juga percaya dewa-dewa di langit harus mempunyai persinggahan di bumi. Karena itulah kompleks piramida Giza dibangun. Termasuk membangun Sphinx, makhluk berbadan singa berkepala manusia yang dipercaya sebagai dewa pelindung. Syekh Tantawi Jauhari dalam tafsir Jawahirnya menafsirkan, yang dimaksud Osiris adalah Idris dalam bahasa Arab. Begitupun menurut Syekh Sayyid Qutb dalam Fi Zilalil Quran. Besar kemungkinan bahwa Idris adalah Osiris yang ternama dalam sejarah Mesir purba kala. Syekh Tantawi kemudian mengungkapkan Osiris atau Idris adalah seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa Mesir purba kala dan membawa ajaran-ajaran dan perubahan besar. Idris dikenal sebagai nabi yang banyak mempelajari kitab-kitab Allah dan dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu. Allah Ta'ala pun memberinya 30 suhuf untuk diajarkan pada manusia. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan, Nabi Idrislah manusia pertama yang menulis dengan pena, manusia pertama yang menjahit dengan jarum, dan orang pertama yang mengetahui ilmu perbintangan atau astronomi. Nabi Idris juga dikenal pandai menggambar pembangunan kota, hingga kota yang berhasil dibangunnya mencapai 188 kota. Karena jasanya begitu besar ini, Idris pun diangkat menjadi raja. Bahkan setelah Idris meninggal, bangsa Mesir kuno masih memuliakan jasa-jasanya dan menempatkannya di posisi yang agung hingga dipertuhankan, dipuja dan disembah.
Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa sana, jadi jelas Mesir memiliki peradaban yang kaya sejak zaman purbakala. Dari Mesir pula muncul kertas pertama di dunia yang dinamakan papirus. Dan dari kata papirus kemudian lahir kata paper atau kertas. Papirus digunakan sebagai media menulis sejak 3000 tahun sebelum Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Dan menjadi media tulis terpopuler bagi bangsa Yunani dan Romawi kuno kala itu. Namun siapa yang menyangka kalau papirus asalnya adalah tumbuhan air yang hidup di bantaran sungai Nil. Kini kertas papirus masih tetap diproduksi, namun penggunaannya hanya sebatas media seni dan kaligrafi. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Nantikan perjalanan kami berikutnya menyusuri jejak para nabi dan ulama besar dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.